Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini Ahad malam Senin yang kedua di bulan November kita semua bisa menghadiri kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin dengan harapan semoga kajian yang kita laksanakan ini menjadi salah satu wasilah untuk meningkatkan ilmu yang bermanfaat dalam rangka menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatul iman, pada malam Senin yang kedua pembahasan kita adalah tentang hadis-hadis Nabi. Dan pada pekan kedua bulan Oktober lalu kita sudah membahas hadis yang berkaitan dengan akhlak. Hadis yang utamanya sudah disampaikan, yaitu riwayat Imam Baihaqi, Imam Ahmad, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku itu diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi kenabian dan misi kerasulan itu adalah membangun akhlak yang mulia. Dan kita sudah menjelaskan tentang apa itu akhlak. Kalau secara bahasa, akhlak itu bisa diartikan adalah perbuatan atau perilaku manusia dalam kehidupannya, itu akhlak. Adapun secara istilah, maka akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan yang mudah dan spontan. Itu akhlak. Jadi sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan yang mudah dikerjakan dan spontan dalam melakukannya. Nah, kemudian kita pun sudah menjelaskan bahwa akhlak itu bisa dibedakan menjadi dua bagian, ya. Ditinjau dari nilainya. Nilai akhlak itu ada dua, ada baik, ada buruk. Maka akhlak juga ada akhlak yang baik, akhlak yang terpuji disebut dengan akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk tercela atau akhlakul madmumah. Nah, kemudian ditinjau dari sasarannya, perbuatan kita kepada siapa akhlak itu. Nah, ditinjau dari sasarannya bisa dijadikan 7 macam, ya. 7 macam akhlak ini. Pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu yang membedakan akhlak dalam tinjauan Islam dengan akhlak dalam tinjauan luar Islam. Di luar Islam biasanya akhlak disebut dengan moral atau etika. Itu tidak ada etika terhadap Allah. Sementara dalam Islam yang disebut dengan akhlak itu akhlak yang pertama, ini yang paling penting, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mungkin, ya, mendapatkan pertanyaan begini, ada orang yang durhaka kepada Allah tapi akhlaknya baik, dia jujur, dia adil. Ini jelas nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena selain jujur, adil kepada manusia, itu kepada Allah pun harus taat, tidak berdurhaka. Itu dalam tinjauan moral etika sekuler tidak ada terhadap Allah. Nah, dalam Islam akhlak yang pertama sasarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini pun di dalam ajaran sekuler tidak ada. Mereka kan tidak mengenal Nabi dan Rasul. Itu di dalam Islam akhlak yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga adalah akhlak dalam keluarga.
ini kepada manusia ya, misalkan akhlak anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya, kemudian akhlak suami kepada istrinya, akhlak istri kepada suaminya, akhlak kepada kerabat kita ya dalam keluarga. Kemudian yang berikut yang keberapa nih? 4 ya, akhlak bermasyarakat. Misalkan akhlak dengan tetangga, akhlak dengan teman sejawat, akhlak kepada fakir miskin, akhlak kepada anak yatim. Itu akhlak dalam masyarakat. Dan kemudian yang ke-5, akhlak bernegara. Kewajiban pemimpin kepada rakyatnya, kewajiban rakyat kepada pemimpinnya, bagaimana memilih pemimpin ya. Itu akhlak bernegara. Kemudian yang ke-6, akhlak pribadi. Jadi akhlak yang ada dalam pribadi kita, ya misalkan sabar, tawakal, itu contoh akhlak pribadi. Dan yang ke-7, akhlak terhadap flora dan fauna, kepada tumbuhan dan kepada hewan. Jadi luar biasa ya dalam Islam itu, akhlak itu sangat luas jangkauan sasarannya, mencakup hubungan manusia dengan seluruh yang ada, mulai Allah, Rasul, ya, keluarga, masyarakat, negara, flora, fauna. Nah, baik hadirin. Jadi pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Tentu yang 7 macam ini, termasuk yang baik yang buruknya. Nah, tentu saja kalau kita membicarakan hadis-hadis akhlak, itu tidak hanya hadisnya, tapi dengan ayat-ayat Al-Qur'annya juga harus kita singgung. Makanya pembahasan pekan kedua berikutnya kita bukan hanya hadis, tapi Al-Qur'an juga akan kita singgung karena berkaitan. Baik hadirin, agar cepat tamat ya pembahasannya. Ini kan pasti berbulan-bulan nggak bahas ini kan. Malam ini kita akan mencoba membahas yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak Pak. Nah, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama yang akan kita bahas adalah takwa. Di takwa itu akhlak kita sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadisnya banyak Pak. Ada hadis yang pendek tentang perintah takwa ya. Kata Nabi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar. Jangan sampai orang bertakwa di masjid, misalkan dia jujur, di pasar jadi dusta. Di masjid dia tidak pernah mencuri. Rek mau dari masjid lupa ke karpet hese Pak, tapi datang ke kantor jadi korup. Nah, ini tidak benar ya. Jadi takwa itu dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi tidak akan ada pas orang muslim dia itu baik sekali, agar saya sama, tapi di masjid ngumpul bagarnya. Pasti luar banyak gitu dari berbohong, berdusta, menipu, yang nyolong kan. Pas ke masjid, bager deui. Dan di masjid tara pernah mau Pak. Mau benar Jadi dimanapun berada itu bertakwa. Ini perintah dalam hadis. Nah, sekarang kita kaitkan dengan perintah takwa dalam Al-Quran. Wah, banyak puluhan ayat. Kita bahas satu ayat ya. Kita yang sederhana apa? Mulai panjang tinggal bahas sempolong lah. Misalkan perintah takwa dalam surat Al-Imran 102. Wah, ini populer ayatnya. Banyak disampaikan oleh para khotib ya, ketika khutbah Jumat. Bahkan ada yang mengatakan ini wajib dibaca. Nggak wajib sebenarnya. Nggak wajib dibaca, tapi dibaca bagus lah. Ini perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau tadi bukan dimanapun berada, ini bukan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwanya maksimal.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Cukuplah satu Quran, satu hadis tentang perintah untuk bertakwa. Nah, sekarang pembahasan berikut ya. Apa itu takwa? Takwa itu singkatan dari tak di bawah atau gabungan orang Batak orang Jawa atau apa? Nah, ini kembali ke bahasanya. Ini bahasa Arab. Menurut kajian bahasa, takwa itu dari kata wako. Wako itu bentuk pastennya. Present tense-nya adalah yati. Bentuk gerundnya wipoya dan takwa. Apa arti wako, yaki, wipoya, dan takwa? Itu artinya menjaga diri. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjaga diri. Ya, seperti orang yang sedang berjalan. Misalkan banyak lubang, jaga diri jangan sampai terperosok lubang. Itu orang bertakwa. Wah, si bapak takwa kenapa? Lubang dihindari. Jaga diri tidak masuk lubang. Banyak duri yang tajam, banyak kaca yang pecah ya. Nah, dia berjaga jangan menginjak duri atau kaca yang pecah. Itu berhati-hati ya, menjaga diri jangan sampai terperosok ke lubang atau menginjak duri atau kaca. Nah, ini kira-kira apa makna takwa secara bahasa. Nah, secara istilah apa itu makna takwa? Ini definisi yang paling sederhana, yang paling populer dan paling komprehensif. Itu dua kalimat. Takwa itu adalah at-taqwa wa imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Wah, ini sudah populer ya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini definisi takwa yang sudah populer. Nah, di sini perlu kita jelaskan ini, perintah Allah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Larangan Allah ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Nah, maka dari pengertian ini, takwa ini bertingkat-tingkat. Misalkan ada orang yang bisa melaksanakan perintah Allah yang wajibnya, sholat 5 waktu ya, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, tapi dia belum bisa melaksanakan yang sunatnya. Dia masih jarang sholat tahiyyatul masjid. Kenapa? Karena ke masjid. Dia misalkan masih susah untuk sholat tahajud. Dia masih tidak bisa untuk sholat duha. Ini berarti dia sudah bertakwa tapi baru mengerjakan perintah Allah yang wajib. Kemudian puasa Ramadan dia kerjakan, tapi Senin Kemis dia tidak bisa mengerjakan. Saum Daud apalagi nggak bisa. Paling-paling sholat Daud ya. Sehari sholat, sehari tidak. Kemudian dia berangkat haji, umroh, tapi umroh sunat tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak sanggup dan tidak mau mengerjakan. Nah, jadi ini melaksanakan perintah Allah baru yang wajibnya, yang sunatnya belum bisa. Sekarang tinggal kita mengukur masing-masing kan, apakah kita sudah yang wajib dan yang sunat, sudah yang wajib dan sunat sebagian, mundai atau tidak. Jadi cukup tingkatannya beragam juga. Meninggalkan larangan Allah itu kalau yang penting yang haram. Masih ada orang yang belum bisa meninggalkan larangan Allah yang hukumnya makruh. Ya, misalkan dia kalau menipu sih tidak ya, mencuri tidak, berzina tidak, tapi masih aktivis Urudiyah. Dia menjadi anggota madhab Urudiyah, tukang merokok. Ini merokok ini menurut beberapa kalangan kan punya makruh ya. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ini berarti belum bisa ia meninggalkan larangan Allah secara total. Nah, ini hadirin. Nah, kemudian juga takwa ini, jadi sekalian, sebelum kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkannya harus tahu dulu kan. Jadi harus ada ilmunya. Bagaimana apa saja perintah Allah.
apa saja larangan Allah. Kan tidak mungkin tanpa ilmu kita bisa melaksanakan perintah Allah. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa meninggalkan larangan Allah. Nah, sekarang itu Pak tentang definisi takwa ya. Jadi melaksanakan perintah Allah yang wajib juga yang sunnah, meninggalkan larangan Allah yang haram juga yang makruh. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa ciri yang orang-orang yang bertakwa. Tentu kalau kembali kepada pengertiannya, pokoknya semua perintah Allah dia kerjakan, semua larangan dia tinggalkan. Nah, kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 ya. Nah, ini diantaranya perintah Allah itu kan ada yang berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah, pengabdian, ada yang berkaitan dengan masalah muamalah, hubungan dengan manusia. Nah, kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 2-4. Ayatnya sudah hafal ya, percayalah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini melaksanakan perintah Allah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apakah beriman diperintahkan? Diperintahkan. Itu akidah kan, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir. Wa yuqimuna sholata, ibadah, mendirikan sholat. Apakah sholat diperintahkan? Diperintahkan. Orang yang bertakwa pasti mendirikan sholat karena perintah. Kalau dia tidak mendirikan sholat, maka dia bukan orang bertakwa. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yang berzakat, berinfak, bersedekah. Apakah perintah Allah? Perintah Allah, maka dia kerjakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum zakat, tolong bayarkan pajak itu ya. Karena ini ciri orang bertakwa ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada kitab-kitab sebelumnya kan. Ini perintah juga kan untuk beriman kepada seluruh kitab suci. Dan yang terakhir wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhir. Ini dalam surat Al-Baqarah ya. Kemudian lebih jauh lagi dalam Al-Baqarah 177. Ini ayatnya panjang Pak. Ya, di sini disebutkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi. Itu kan akidah, iman. Kemudian memberikan harta yang dicintainya. Ini hubungan dengan masalah muamalah kan. Harta diberikan kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wa sabil, kepada orang yang di perjalanan, wasailin, kepada orang yang minta bantuan, wa firikob, atau membebaskan nama saya. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, ini ibadah kan. Kemudian akhlak kepada manusia, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Wasabirina bil basa wa dara wa hinal basi, dan orang-orang yang sabar ketika dalam kesusahan, dalam penderitaan dan peperangan. Nah, pada ujung ayat dikatakan mereka lah orang-orang yang bertakwa, wa ulaika humul muttaqun. Banyak Pak ya? Ya kalau disebutkan banyak banget nih. Kemudian dalam surat Al-Imran 133-135 disebutkan ini orang bertakwa itu berinfak, kemudian memaafkan orang lain, menahan amarah, berbuat baik. Kalau ia berbuat dosa, ia langsung ingat dan langsung bertobat kepada Allah.
ayat Quran yang menjelaskan sebagian ya perintah Allah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, buat iman kita sekarang akan menjelaskan hadirin tentang apa nih buah takwa. Buah itu kan hasil. Apa kira-kira manfaat takwa bagi kita? Banyak hadirin. Ada dua manfaat takwa. Pertama adalah di dunia, yang kedua di akhirat. Nah, yang di dunia, ini kita sebutkan aja beberapa apa ya. Yang pertama, buah dari takwa itu adalah furqan. Apa furqan, Pak? Masjid di UPI ya, Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Jadi orang yang bertakwa itu bisa membedakan dan memilih benar dan salah, membedakan baik dan buruk, membedakan jalan yang lurus dengan yang bengkok, membedakan jalan selamat dan jalan celaka, dan tentu milih yang benar, yang baik, yang selamat, yang lurus. Ini apa dalilnya? Di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ayatnya kita potong aja Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan untuk membedakan benar dan salah, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, yang lurus dengan yang bengkok, yang selamat dengan yang celaka, dan tentu milih yang benar, yang baik, yang lurus, yang selamat. Karena orang itu bisa membedakan tapi tidak bisa milih, itu belum takwa. Seperti gini aja, kita bisa bedakan ya mana kira-kira apa yang lebih baik ya, membaca Al-Quran atau membuka handphone. Baca Al-Quran ya. Tapi kenapa orang itu suka buka handphone dan baca Al-Quran? Itu belum tahu berarti. Bisa membedakan tapi belum bisa milih. Yang paling baik membaca Quran daripada main game. Tapi ternyata ia memilih main game, bukan baca Quran. Itu. Mana kira-kira yang baik, yang benar, mendengarkan tausiah atau mendengarkan gosip? Tentu yang benar adalah mendengarkan tausiah. Tapi ketika orang memilih ternyata mendengarkan gosip lebih menarik. Nah, ini hadirin. Ya tadi kasus yang tadi ya, kalau kita buka handphone baru saja 10 menit udah ngantuk Pak. Tapi kalau buka Quran 2 jam masih kuat Pak ya. Rasanya balik ya. Jadi jadi bukan hanya membedakan tapi memilihnya. Karena kalau membedakan kan bersifat teoritis ya, kognitif itu kan, teori. Tapi kalau memilih itu sudah ke praktis, prakteknya. Yang sulit kan mempraktekkannya, bukan mengenal teorinya itu. Jadi takwa itu, orang bertakwa itu akan mendapatkan furqan. Gitu. Seperti kira-kira kalau sholat fardu lebih baik di masjid atau di rumah? Itu kan di masjid Pak. Ini kalau menurut pendapat para ulama sepakat bagi laki-laki itu di masjid lebih baik daripada di rumah. Tapi dalam prakteknya kan masih ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, sehingga dia layak mendapat gelar bapak solehah. Bapak yang solehah layak untuk mendapatkan mukena yang bagus. Ini kalau para ulama ya. Kalau perempuan itu ibu-ibu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama kita berpendapat kalau perempuan lebih baik di rumah sholatnya daripada di masjid kan gitu. Tapi beberapa ulama, sedikit ulama mengatakan di masjid perempuan lebih baik. Di masjid ya, dengan catatan ya, ini sudah sering disebutkan. Pertama dia mendapat izin dari suaminya. Jadi ibu kalau ke masjid itu izin dulu, Pak, saya mau ke masjid boleh enggak? Kasih bapak, ya silakanlah.
Ya, bapak hoream, bapak izin suami membuka lampu hijau berangkat ke masjid, salam ke jemaahnya, bapak memahero hoream. Yang kedua, ke masjid itu bagi ibu-ibu harus bersih, Bu. Bersih dari parfum dan perhiasan. Tidak boleh kita pakai minyak wangi sampai ke botol. Ayo terempean dipakai ke masjid. Kenapa? Kalau parfum kebanyakan, Pak Asep nggak bisa pulang. Kenapa? Karena ya begitulah. Ada daya tarik. Bersih dari perhiasan, baik itu perhiasan yang dipakai ataupun itu make up, dandanan, ya, penampilan. Jadi jangan sampai pakai lipstick sepotong hampir habis. Bedak 2 os kita rasa tuh bedaknya bujur saya pulang. Ini bisa-bisa pada KM tidak bisa pulang. Kenapa? Karena melihat penampakan. Dan yang ketiga, aman di perjalanan dan di masjidnya dari gangguan. Ya, kalau misalkan ada pemakan sawah takut tergelincir, ada lubang takut jatuh, gelap gulita takut nabrak pohon kan. Ini kalau kita kan aman, terang, beneran, jalan datar itu silakan. Kita ada persyaratan yang mengikat bagi perempuan yang mau datang ke masjid. Kalau saya Pak cenderung pendapat ulama yang sebagian ini yang kecil ini. Jadi sama, perempuan pun dianjurkan datang ke masjid dengan catatan yang 3 tadi. Nah, ini tentang membedakan ya dan memilih. Itulah furqan. Nah, jadi semakin tinggi tingkat ketakwaan orang, semakin punya furqan, Pak. Jadi bawaannya itu bukan bawaannya lapar, bukan lapar, Pak ya. Bawaannya kepada kebaikan. Ada luhur, aku nih ke masjid. Kemudian waktu luang, mending baca Quran. Daripada misalkan main game atau buka handphone, chatting yang tidak jelas. Wah, daripada misalkan catur, gaplek, mending baca buku, mending baca hadis kan. Ini Pak, ini sudah tinggi kurponnya. Nah, ada orang yang bertanya bagaimana agar kita punya kurpon, dia bertakwa. Itu di dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi ayat 2 kan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai apa? Jadi Furqan itu karena Al-Quran kan itu makanya membaca Quran syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa yang punya Furqan. Ya, ada yang menanya ke saya, Pak, kalau baca Quran itu yang baik itu berapa kali ya? Saya katakan udah sering lah. Cukup tiap hari saja. Itu saya tuh. Jadi Pak apa Pak? Sebab dia udah sering kliknya. Kira tuh Pak mengakui ya. Jadi kalau Sabtu baca Quran, udah tinggalkan. Nanti Ahad baca Quran lagi. Terus kemana lagi Senin? Jadi tiap hari baca Al-Quran. Nah berapa banyak? Nah, itu masa banyaknya. Saya juga tiap hari baca Quran berapa ayat? Ya, tiap hari 1 ayat. Ya lumayan jembatan itu Pak. Daripada atur muda ya Pak. Dan tinggalinnya kan muda Pak. Atau Pak muda tapi mau ya dulu ada bahasa ayat. Ini kalau mau saya malam Jumat kemarin kan berpesan kepada jamaah yang hadir, tolong kalau bisa bacalah Al-Quran sehari itu 10 lembar, 1 juz, dan ternyata waktunya tidak sampai 2 jam, hanya 45 menit. Itu dengan kecepatan sedang. Ya kalau Bapak mengebut ke setengah jam juga beres Pak. Jadi 1 juz setiap hari. Insya Allah setiap bulan kita khatam Al-Quran. Gitu. Insya Allah Furqan akan diraih. Baik, yang kedua apa ya? Panjang tinggi pas Furqan ya. Yang kedua, nah buah dari takwa itu adalah berkah. Berkah ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya barokah. Barokah, kalau bahasa Sundanya berkah. Cuma di kita berkatnya makanan Pak ya. Makanan dalam PPT Pak, terbuat dari anyaman kayu, bambu ya, dibikin besek ya. Itu berkah. Dan berkah ini biasa didapat ketika ada acara kenduri, acara selamatan. Jamaah kita mah jarang kayak berkat gitu. Gak apa-apa, yang penting makanannya, kok bukan berkatnya.
sampai ada pantun ya, disuruh nama pantun Pak. Berkat ini kan makanan ya, kapan dapat berkat? Nah ini ada syaratnya. Syarat dua, mun urang bisa ngaji, bisa ngadoa. 2 tambah 2 sama syarat 4. Mun bisa ngadoa menang berkat. 4 tambah 4 8. Mun menang berkat sebut barakakan. 8 tambah 8 12. Mun sebut barakakan awak pedas. 16 tambah 16 2 awak pedas, ngapela negara Pancasila. Itu mah udah cukup lah, panjang klaim. Nah ini jadi barokah, bahasa kitanya berkat, orang Sunda berkat. Jadi berkat itu bukan makanan dalam besek, tapi kebaikan. Jadi kata para ulama, al barokah adalah subutul khairillahi, kebaikan Allah yang ada pada sesuatu. Ya, misalkan kalau Bapak bekerja ya, dapat gaji, nah kerja kita, uang yang kita peroleh itu berkah kalau ternyata memberikan kebaikan. Tapi kalau misalkan uangnya besar, gajinya melimpah, tapi di rumah sering bertengkar sama istri, anak-anak durhaka, yang tetangga paseawai, itu tidak berkah rezekinya. Kemudian umur yang digunakan untuk ketaatan, yang digunakan untuk kemaksiatan, ya itu umur yang tidak berkah. Ya maksiat ya emak-emak, kan bapak-bapak melanggar maksiat, ibu-ibu melanggar maksiat juga pastinya, jangan diganti. Ini berkah, umur yang berkah. Nah, apa dalilnya Pak? Surat Al-Araf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Ayatnya, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau sebuah negeri ya, Indonesia ya, beriman bertakwa penduduknya, maka keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Jadi akan apa? Masyarakatnya akan mendapatkan kelimpahan berkah, kebaikan-kebaikan dari atas juga dari bawah. Nah, kemudian yang ketiga hadirin, waktu ya. Yang ketiga, pertama tadi kurban apa ya? 2 berkah, ketiga adalah makhraj. Belajar tajwid makhrajnya mah. Kalau kita orang Jumat kan apa bedanya antara ja dengan zai? Itu makhraj. Apa bedanya antara sa dengan sya? Tempat keluar ya, tempat keluar huruf itu makhraj. Nah, dalam Al-Quran makhraj ini diberikan kepada orang bertakwa. Apa artinya? Jalan keluar atau solusi dari persoalan. Silakan lihat surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia berikan baginya makhraja, jalan keluar dari berbagai macam persoalan. Ya, hidup manusia kan tentu penuh dengan masalah ya, penuh dengan problem. Tentu kita ingin solusi, ingin penyelesaian. Nah, dengan bertakwa insya Allah Pak, akan ada jalan keluar. Kalau tidak bertakwa mungkin kita buntu berpikir ya. Dekat pikir wae gimana solusinya? Nanya ke sana bingung, nanya ke dia tuntung lemah, dia repot. Nah, dengan takwa Allah janji memberikan jalan keluar. Kalau kita punya banyak masalah, saya percaya ya, banyak masalah Pak. Mata masih banyak masalah. Ini diberikan sakit. Kemudian Pak, ini rezeki ya. Al-Quran rezeki itu bukan hanya bekerja dengan memilih, tapi dengan memberikan rezeki. Itu dengan jalannya. Ini surat At-Talaq ayat 3 yang lanjutan yang tadi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib.
dan Dia akan berikan kepada orang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini saya pengalaman Pak ya. Saya tidak mengaku orang bertakwa, bimbingan saya tidak maya Pak. Dulu saya masih ingat Pak, di akhir masa bujangan saya itu keluar bekerja. Wah bingung, pas keluar bekerja itu saya disuruh menikah oleh ibu saya. Ya kumaha ya, aduh mah Pak, ya kumaha ya, tidak punya kerjaan mah. Kata bapak saya, dia bujang di dunia mah, bujangan berbengar. Apa pernah dengar ya? Bujangan bengar, anu airnya nunggu rumah tangga ribu, loba. Bujangan bengar, jadi tenang aja, nikah aja. Nanti akan ada jalan keluar. Nah sebelum menikah kan harus melamar dulu. Kata bapak ada jarak waktu sebulan untuk melamar, belum dapat kerjaan. Ya bingung atuh. Tapi saya yakin pada waktunya ada jalan keluar. Ya saya mah sholat. Kadang-kadang orang bingung sholat oleh apa? Nah sholat betul ke cara sholat. Ya duit, bukan sholat baik, bukan duit, kuning itu. Saya rajin, Pak, berdoa, ya puasa sunat. Nah suatu hari saya itu ingat kepada seorang teman yang sudah lama dilupakan. Datang ke teman Pak, rumahnya di jalan ya Babakan Priangan, misalnya Babakan Priangan. Udah puluhan tahun teman SMA, ternyata ngobrol-ngobrol dia punya perusahaan. Ya ikut Pak bergabung, alhamdulillah diterima. Sokalah karena dia teman saya Pak, tidak ada macam-macam, langsung aja nggak bikin lamaran langsung. Saya kira aja mulai isukkan siap. Langsung melamar, dapat uang, punya, pas menikah punya pekerjaan. Ini contoh jalan rezeki yang tidak terduga, tidak terpikirkan awalnya. Jadi tenang aja hadirin, kalau ibu bapak punya anak sudah menikah, belum punya pekerjaan, ya, itu perbanyak sholat, wajib dan sunnah. Rajinkan dia baca puasa, baca sedekah kalau punya duit ya. Insya Allah Pak, dengan takwa rezeki akan diberikan. Tentu dengan sebabnya kan, di dunia ini kan ada sebab akibat kan. Ya sebab takwa dia itu mendapat rezeki lewat pekerjaan yang mudah didapat. Kemudian yang kelima, tadi Pak Furqan, barokah, makhraj, rezeki. Yang kelima adalah yusro, kemudahan dalam kesulitan. Ini surat At-Tolak juga ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Ya mungkin ya kita sering mendapat kesulitan, pastilah kesulitan ini akrab dalam kehidupan kita. Tapi dengan bertakwa, ya kita yakin Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang ada pada kehidupan kita. Ini untuk dunia. Yang lima sekiranya cukup ya. Furqan, berkah, rezeki, makhraj dan yusra. Ya. Membedakan dan memilih yang benar. Berkah, kebaikan dari Allah. Makhraj, jalan keluar dari kesulitan. Rezeki datang tanpa diduga dan kemudahan dalam urusan. Itu dunia. Untuk akhirat. Untuk akhirat mas satu aja cukup ini. Surat At-Tolak ayat 5 lanjutannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Yang pertama adalah takfir sayyi'at, penghapusan dosa kesalahan, pemutihan dosa. Yang kedua adalah ajron, azimah, pahala yang besar. Ujung-ujungnya tentu ini memudahkan jalan menuju surga. Kalau kesalahan itu dalam istilah akuntansi itu artinya pasifah, itu yang membuat kerugian ya. Kalau ajron itu aktifah, ya, yang menguntungkan. Nah kita kan ingin kesalahan dihapuskan, pahala dilipat gandakan. Nah orang bertakwa itu akan mendapat penghapusan dosa dan pelipat gandaan pahala.
Sekira Pak ini bahasan takwa masih ada, tapi cukuplah. Jadi tadi perintah takwa di Quran, di hadis. Yang kedua pembahasan tentang makna takwa, bahasa dan istilah. Yang ketiga beberapa sifat orang bertakwa. Dan yang keempat buah dari ketakwaan. Mungkin kalau mendengar buah ketakwaan, yang terbayangkan ya kemudahan, kemudian kebahagiaan, baik itu dunia ataupun di akhirat. Demikian buat iman rahimakumullah, kajian yang pertama. Ada yang bertanya, kalau gitu Pak, takwa ini sudah mencakup di akhlak semua? Iya benar. Jadi kalau orang punya akhlak takwa, maka yang lain pasti, misalkan jujur kan diperintah, dusta dilarang, adil diperintah, dolim dilarang. Nah, orang bertakwa pasti jujur, tidak mungkin dusta, pasti akan adil, tidak mungkin zalim. Orang bertakwa pasti akan bersifat baik kepada orang, tidak mungkin bersifat buruk kepada orang. Jadi sudah satu ini sudah jelas. Tapi kalau hanya ini dibahas, nanti saya tidak punya materi untuk ke depan ya. Jadi ada lagi akhlak yang lain nanti selain takwa. Baiklah, buat iman sekira sudah beberapa menit lagi, beberapa detik lagi ada bisa, maka mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat ya. Alhamdulillah.